Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum bergabung, mungkin sedikit lagi dalam waktu beberapa saat lagi kita akan mulai seminar kita pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ihwana. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati-hati kita sehingga menjadikan kita semua bersaudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsasal ghayat wa min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan rahmat itu Engkau akan menyelamatkan kita dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan, dan dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan kepada kita hajat yang dengan rahmat itu Engkau akan membersihkan kita dari semua keburukan dan kesalahan. Bapak Ibu hadirin yang tergabung dalam virtual e-meeting kita pada malam hari ini, pertama kami ucapkan selamat malam. Selamat malam bagi Indonesia wilayah timur dan Indonesia wilayah tengah tentunya, dan juga kami dari layar host mengucapkan selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudara kita umat muslim yang ada di wilayah Indonesia Barat. Dan juga kami ucapkan selamat berbuka juga bagi Bapak Ibu yang bergabung di virtual Zoom kita pada malam hari ini yang berasal dari Malaysia dan Thailand. Selamat berbuka puasa dari layar host dan kami panitia pelaksana. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selamat datang tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu kehormatan dari dosen-dosen yang di bawah naungan PT KIN se-Indonesia, juga serta perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya sebutkan namanya, yaitu Bapak M. Adib Abdul Somad MAG, MID PhD, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Dirjen Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat bergabung, Bapak. Kemudian dari Kementerian Agama Provinsi Papua Barat tentunya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, para tokoh adat, tokoh agama, alim ulama, dan lintas agama yang tidak mengurangi rasa hormat kami yang kami tidak menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin. Kemudian kami juga menyapa pula yang ada di Malaysia dan Thailand. Alhamdulillah sudah bergabung bersama-sama kita pada malam hari ini. Kami khususkan ucapan takzim
kepada Dato' Al-Ustadz Dr. Azhar, ya, Wakil Rektor University College of Yayasan Pahang di Pahang, Malaysia. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung pada Bapak Profesor Dr. Sukri Langputeh di Fatone University, Thailand. Selamat bergabung. Semoga Encik sehat walafiat dan diberikan kekuatan dan senantiasa berdakwah kepada al-haq hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, dari layar monitor saya host Mawardi Ugaje, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong Provinsi Papua Barat, selaku host dari e-meeting kita pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, berdasarkan data dari panitia bahwa yang masuk dalam registrasi online via Google Form kita pada sampai saat ini sebanyak 450 orang partisipan yang mengisi formulir. Dan alhamdulillah kami masih menunggu bergabungnya bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Tentunya ini menjadi sangat luar biasa bagi kami, ya, bagi panitia dan juga seluruh sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Sorong Papua Barat dengan antusias Bapak Ibu bergabung pada seminar kita pada malam hari ini. Ya, tidak lupa pula kami sambut para narasumber kita pada malam hari ini. Saya dengan hormat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Hamzah Khairia MAG selaku Rektor Institut Agama Islam Sorong Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Selanjutnya narasumber kedua kita pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Ki Haji Tony Victor M. Wanggai. Assalamualaikum Ustaz. Ya, baik. Beliau juga merupakan salah satu anggota Majelis Rakyat Papua, cukup terkenal di kalangan kita di masyarakat Muslim Papua. Ya, Pak Dokter, salam hormat. Selanjutnya kita sapa pula yang amat terpelajar Bapak Dr. R.A. Jumaan Dede. Assalamualaikum Ustaz. Ya, beliau adalah dosen Institut Agama Islam Negeri Ambon, Provinsi Maluku, dan juga beliau merupakan pembina nasional Forum Mahasiswa Studi Agama se-Indonesia. Baik, selanjutnya narasumber ketiga kita sapa pula Bapak Dr. Haji Surahman Amin LC MA. Assalamualaikum Ustaz, sudah hadir bergabung dengan kami. Beliau juga adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat. Kemudian narasumber kita yang terakhir yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ismail Suwardi Weke, PhD. Assalamualaikum Ustaz. Ya, beliau, ya, kasih, beliau adalah Kepala Prodi PAI Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Beliau juga merupakan salah satu pakar kajian Muslim minoritas Muslim Papua. Baik, itu tadi para narasumber yang sudah kami bacakan, yang sangat luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagai host dan moderator, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan seminar kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kalam ilahi.
Yang ketiga, laporan Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kemudian yang keempat adalah ucapan selamat datang kepada para peserta yang akan disambut oleh Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kemudian yang kelima adalah acara inti kita, yaitu dialog. Yang keenam adalah diskusi dan tanya jawab. Yang ketujuh, closing statement oleh Bapak Profesor Dr. Sukri Langputeh dan Dato' Dr. Azhar. Ya, selamat bergabung yang baru bergabung. Baik, kemudian yang ke-8 adalah penutup. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya pertemuan via e-meeting kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Rusdiawan SAG MHI. Ya, beliau adalah dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar yang diketuai oleh Kandidat Dr. Ibu Siti Habibah SAG MHum MA. Dan salah satu korek nasional kita yaitu Bapak Haji Rusdiawan SAG MHI. Untuk itu kepada Al-Ustadz, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, taan dia kita kurang anu di kurang macam. Dengan anaten ini kurang canggih. Mbak. Kimia Farma. Oh, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, limpahan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu laporan Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Taslim SOS MPD. Beliau juga aktivitas keseharian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sorong. Kepada Bapak Haji Muhammad Taslim kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Rektor Yayan Sorong, narasumber lainnya dan para peserta seminar nasional yang kita laksanakan, yaitu Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Yayan Sorong. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya laporkan bahwa sesuai dengan informasi dari panitia pelaksana bahwa peserta dari acara silaturahim dan seminar keagamaan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana HMP Yayan Sorong itu kurang lebih 470 peserta, terdiri dari 67 perguruan tinggi.
merupakan materi yang sangat penting, urgen untuk kita bahas, terutama kami yang tinggal di Papua dan juga Indonesia secara umum. Bahwa penyebaran agama Islam di tanah Papua tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam yang berada di sekitarnya, seperti kerajaan Islam Maluku, yakni Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan di Pulau Banda dan juga Pulau Seram. Karena dari sinilah nantinya agama Islam menyebar melalui Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onim di Kabupaten Pakpak. Kalau kita telusuri asal muasal kapan waktunya masuk agama Islam di Papua, beberapa literatur mengatakan bahwa sekitar abad 2 Hijriah atau sekitar abad ke-8 Masehi sudah masuk. Namun ada pula yang mengatakan bahwa abad ke-15, persis jatuhnya kerajaan Hindu Majapahit. Bapak Ibu sekalian saya hormati, berkaitan dengan itu untuk kita dalami lagi, mari kita mengikuti seminar ini yang misalnya akan disampaikan. Yang pertama adalah Dr. Hamzah Heria, Rektor Yayan Sorong, dengan topik pendidikan Islam di tanah Papua. Yang kedua, Bapak Dr. Kiai Haji Tony Victor M. Wanggai, anggota Majelis Raya Papua, dengan topik rekonstruksi sejarah umat Islam di Papua. Yang ketiga, Bapak Dr. Haji Surahman Amin LCMA, Direktur Pasarjana Yayan Sorong, dengan topik harmonisasi agama di Papua, eksistensi Islam di daerah minoritas. Yang keempat, Bapak Dr. R.A. Muhammad Jumaan Didi dari Yayan Ambon. Beliau adalah pembina nasional Forum Mahasiswa Studi Agama-Agama se-Indonesia, dengan topik mengulik jejak Islam di tanah Papua melalui manuskrip kuno. Dan yang kelima adalah Bapak Ismail Suwardiweke, PhD, Kepala Program Studi Pai Pasarjana Yayan Sorong, juga beliau merupakan pakar kajian Muslim minoritas di Papua. Tema beliau adalah Islam di Papua Barat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mudah-mudahan seminar ini menjadi menambah wawasan kepada kita semua terkait dengan bagaimana perkembangan agama di Papua, dan tentu dengan adanya agama Islam dan juga agama-agama lainnya tentu memberikan kontribusi terhadap pembangunan khususnya agama Islam terhadap apa yang terjadi di tanah Papua hari ini. Karena itu saya mengajak kepada kita semua mengikuti acara ini dengan baik, ya, sehingga informasi-informasi yang selama ini kita dengar mungkin ada yang salah. Nah, melalui seminar ini kita semua akan terupdate, misalnya akan dibawakan oleh pakar-pakar keilmuan Islam untuk itu pada malam ini. Demikian laporan saya sebagai Ketua HMP Yayan Sorong. Mudah-mudahan berkenan, bermanfaat kepada kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Yayan Sorong yang telah membacakan laporannya. Kemudian selanjutnya kami sebelum lanjut pada acara selanjutnya, kami menyapa dulu ya Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung dalam seminar kita pada malam hari ini. Khususnya kami menyapa ya Bapak Dr. Azhar, Wakil Rektor University College of Yayasan Pahang di Pahang, Malaysia. Selamat bergabung, Datuk. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung, salam takzim dari kami, dari panitia pelaksana seminar pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya
kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan selamat datang kepada para peserta seminar keagamaan dan silaturahmi kita pada tahun 2020 pada malam hari ini yang akan disambut oleh Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Dr. Hamzah Khairia, MAG. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para peserta seminar yang saya hormati, para narasumber, alhamdulillah hadir semua, dan juga terima kasih kepada pejabat Kementerian Agama di Jakarta dan Pak Sudit. Alhamdulillah hari ini kita seminar lintas geografi dan mungkin juga kita peserta dari berbagai kalangan. Saya atas nama Rektor menyampaikan terima kasih dengan terselenggaranya seminar ini. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia, Pak Ketua Himpunan, Pak Bupati, dan teman-teman yang bekerja keras di bawah koordinasi Pak Direktur Pasca, Dr. Rahman Amin, sehingga kemudian penyelenggaraan seminar ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga menyampaikan selamat bergabung, selamat berseminar pada Bapak Ibu sekalian peserta yang menurut saya luar biasa dalam rangka memberikan kontribusi keilmuan untuk melihat Islam di Papua masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta bagaimana dinamika yang terjadi di tanah Papua, serta kontribusi pendidikan tinggi Islam yang ada di Papua. Secara khusus saya sangat senang karena IAIN Sorong ini baru saja melakukan transformasi atas prakarsa STAIN Sorong dan Kementerian Agama serta pemerintah, sehingga kemudian dari STAIN menjadi IAIN, dan menurut saya momen ini adalah momen sosialisasi tentang kehadiran institusi baru yaitu IAIN Sorong. Terima kasih kepada para peserta yang berpartisipasi. Saya juga mengharapkan bahwa apa yang dihasilkan dalam seminar ini selain pengembangan keilmuan, kita akan melihat bagaimana posisi Islam di Papua, lalu kemudian kita akan melihat ada beberapa rekomendasi yang insya Allah kita akan telurkan dalam seminar ini yang insya Allah akan bermanfaat bagi pemerintah setempat, bagi pengembangan daerah, apalagi Papua ini secara nasional kalau kita lihat indeks pembangunan manusianya adalah rendah secara nasional. Oleh karena mungkin nanti kita akan lihat sejauh mana seminar ini akan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan indeks pembangunan manusia. Demikian juga rekomendasi berikutnya kita akan lihat pada pengembangan pendidikan Islam dan kerukunan lintas agama. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih yang kepada Bapak Rektor atas sambutan dan ucapan selamat datang kepada para peserta kita pada malam hari ini yang alhamdulillah cukup luar biasa antusias bagaimana ingin mengenal Islam di Papua, dan juga mudah-mudahan pada malam hari ini seminar kita bisa membawakan dampak positif bagi perkembangan kita, khususnya kita Islam di Papua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Rektor
Selanjutnya kita masuk pada acara inti kita pada malam hari ini, ya, yaitu dialog yang akan nantinya disampaikan oleh beberapa narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini dengan tema Islam di Tanah Papua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama presentasi atau materi yang insya Allah akan dipresentasikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Tony Victor M. Wanggai dengan topik rekonstruksi sejarah umat Islam di Papua. Kepada yang terhormat Bapak Doktor, kami persilakan. Ya, mohon maaf, Pak Dokter bisa di sini. Baik, mohon maaf Pak Dokter, karena tadi sempat ada trouble. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Tony Wanggai untuk menyampaikan presentasi materinya pada malam hari ini. Sudah dibuka semua Pak Dokter, tapi tidak tahu kenapa Pak. Tidak mau. Saya kedengaran. Oh iya. Halo ya. Ya, dibuka saya semua narasumber. Narasumber dibuka saya semua. Ya, halo. Kedengaran? Ya, sudah kedengaran Pak Dokter. Ya, silakan. Ya. Ya, baik. Pertama saya memberikan apresiasi kepada Stein Sorong ya, yang telah menginisiasi acara ini. Seminar Islam di Tanah Papua ini lama sekali baru bisa kembali meremind ini, sebenarnya merecas kembali Anunya Prof. Sutri Papua. Dr. Azhar ini. Iya, bicara tentang sejarah Islam di Tanah Papua ini adalah sangat menarik karena memang sejarah Islam di Tanah Papua kita lihat di dalam berbagai literatur di Indonesia, khususnya di dalam buku-buku tentang sejarah Islam memang baru jarang mengkaji tentang Islam di Papua, karena mungkin karena Islam yang jauh di Tanah Papua, kemudian di dalam literatur sejarah Islam Nusantara hanya sampai di Maluku Utara. Gitu. Kemudian kami coba mengangkat sebuah disertasi kami yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua. Di sini kami membagi beberapa bab tentang Islam di Papua. Yang pertama kami kaji tentang konteks sosial historis Islam di Tanah Papua, kemudian Islamisasi awal di Tanah Papua, kemudian umat Islam di Papua di bawah kolonial Belanda, dan juga perkembangan umat Islam di Papua setelah berintegrasi dengan Republik Indonesia. Dan yang bab 6 adalah perkembangan umat Islam di Tanah Papua pasca Presiden Soeharto 1998 sampai 2007, dan bagaimana kami bicara tentang Islam di era otonomi khusus.
Ya, halo. Ya, silakan lanjut Pak Dokter. Ya, dalam penelitian kami, ya dalam penelitian kami melihat, ya dari kesimpulan isi buku ini kami melihat bahwa kedatangan Islam pertama di tanah Papua itu pada abad ke-15. Ya. Tepatnya di Kepulauan Raja Ampat Sorong yang dibawa oleh Kesultanan Bacan di Maluku Utara melalui kontak perdagangan, budaya, politik dan politik. Kemudian Islam melembaga menjadi kerajaan, ya, kerajaan-kerajaan, struktur kerajaan pada abad 16. Gitu ya. Abad 16, sebagaimana kita melihat berdirinya 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat. Gitu. Nah, jadi Raja Ampat ini dulu kalau dari istilah bahasa Tidore adalah Kolano Fat. Kolano adalah raja, Fat ada 4. Nah, itu adalah warisan, sebenarnya warisan dari Kesultanan Tidore. Raja Ampat merupakan sebenarnya miniatur kerajaan dari 4 kerajaan besar di Maluku Utara, yaitu Bacan, Jailolo, Ternate dan Tidore, gitu ya. Yang kemudian berdiri miniatur 4 kerajaan di Raja Ampat, yaitu kerajaan Waigeo, kerajaan Sailolof, kerajaan Misol, dan kerajaan Salawati yang ada di Raja Ampat. Nah, gitu. Kami melihat dari berbagai dan kemudian mohon maaf, ada 9 petuanan yang kemudian berkembang menjadi 9 petuanan atau 9 kerajaan di daerah Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, gitu. Ada kerajaan Namatota, kerajaan Komisi, kerajaan Fatagar, kerajaan Ati-Ati, kerajaan Drumbati, kerajaan Patipik, kerajaan Sekar, kerajaan Wertuar, dan kerajaan Arguni di Manokwari. Nah, begitu. Jadi kami melihat dari berbagai teori Islamisasi di tanah Papua, itu kami ada membuat beberapa versi. Ada 7 versi kedatangan Islam di tanah Papua. Yang pertama adalah versi Papua sendiri. Jadi versi Papua ini unik bahwa menurut legenda masyarakat di Papua bahwa Islam itu telah hadir ketika lahirnya Pulau Papua. Ini ketika kami melakukan wawancara dengan beberapa sesepuh orang-orang tua di daerah Kaimana maupun di Fak-Fak, mereka mengatakan Islam tidak dari mana-mana, tapi Islam sudah ada sejak lahirnya Pulau Papua. Nah, ini menarik, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Adam lahir di Papua, di daerah Fak-Fak atau di bawah kaki Gunung Nabi. Terciptanya Nabi Adam itu dari di bawah Gunung Nabi yang ada di daerah Kaimana dan Wondama, itu yang perbatasan Kaimana dan Wondama. Di sana malaikat mengambil tanah kemudian menciptakan Adam, gitu ya. Menciptakan Adam dari tanah di bawah kaki Gunung Nabi yang masih sampai sekarang masih terjaga, gitu ya. Kemudian terdamparnya kapal Nabi Nuh juga di daerah Kaimana, gitu ya. Kemudian disembelihnya Ismail juga di Kaimana. Jadi ini menarik itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga adalah asalnya dari Papua, dan ada pemahaman mereka bahwa mereka bisa melaksanakan ibadah haji mulai dari daerah Fak-Fak dan Kaimana di bawah kaki Gunung Nabi. Yang mana Gunung Nabi ini sama dengan kesakralannya dengan di daerah Mekah, gitu. Nah, itu ada legenda-legenda yang begitu. Memang kita sulit untuk merasionalisasi, tapi kalau kita kaitkan dengan berbagai literatur, bahwa memang Papua ini disebut dengan Pulau Emas, kemudian ada burung cendrawasinya, gitu ya. Burung cendrawasi hanya satu-satunya di Papua. Jadi bisa saja, dan burung cendrawasih itu menurut keyakinan kalau agama Hindu itu yang membawa roh kita ke dalam bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita kaitkan bisa saja gitu. Apa yang menjadi keyakinan mereka bahwa Pulau Papua ini merupakan surga awal gitu.
Ini yang kita melihat. Kemudian ada juga versi Aceh gitu ya, bahwa kami pernah mengadakan seminar Islam nasional di tahun 2008 di Fakfak gitu. Dan di sana menurut pengakuan dari Raja Iba di Fakfak, Raja Ahmad Iba itu dari kerajaan Patipi, keturunannya, mereka masih menyimpan beberapa manuskrip tua, termasuk Al-Quran. Kemudian ada doa-doa dari bambu yang mungkin nanti bisa dilihat di dalam PowerPoint saya. Di sana mereka baru pertama kali mengeluarkan manuskrip tersebut. Ada sekitar 5 manuskrip yang dikeluarkan. Ada Al-Quran tua yang ukurannya 40 kali 50 cm, tulisan tangan. Gitu. Kemudian ada doa dari dari bambu gitu. Kemudian ada juga dari tulisan-tulisan yang di atas pelepah bambu. Nah, itu yang mungkin perlu kita kaji lebih jauh. Tetapi setelah kami pernah komunikasikan dengan pihak manuskrip ya, naskah tua di Kementerian di Taman Mini, mereka mengatakan bahwa manuskrip itu yang paling tertua adalah di Ternate, Al-Quran. Kalau kemudian Raja Patipi atau Raja Ahmad Tiba yang masih memegang Al-Quran tua yang ada di Fakfak itu diklaim bahwa itu adalah abad 13 yang diserahkan oleh Sultan Iskandar Shah. Gitu. Tetapi kalau kita membandingkan dengan sejarah Al-Quran tertua itu di Ternate abad 17. Kemudian kalau kita lihat lagi Sultan Iskandar Muda itu di abad 15, bukan di abad 13. Tetapi menurut pengakuan mereka, itulah versi yang menurut mereka adalah versi Aceh. Kemudian ada versi Arab, ada versi Jawa, ada versi Banda, ada versi Bacan, dan juga versi Tidore. Jadi saya membuat 7 versi terkait dengan masuknya Islam di Islamisasi di tanah Papua. Dari berbagai versi-versi itu saya melihat bahwa yang paling kuat adalah versi Bacan. Gitu. Versi Bacan karena Bacan ini adalah merupakan menurut Collins, seorang pakar bahasa dari Belanda, bahwa Bacan adalah merupakan kerajaan tertua di Maluku Utara. Bisa dilihat bahwa Bacan ini banyak mengadopsi bahasa-bahasa Melayu di dalamnya dan merupakan kerajaan tertua. Jadi melihat dari sisi filologi, dari sisi kebahasaan, ilmu bahasanya, bahwa memang Bacan itulah merupakan kerajaan tertua. Mereka kemudian ini yang kemudian menyebarkan Islam ke Raja Ampat, karena dari sisi geografis kerajaan Bacan lebih dekat dengan Raja Ampat, gitu. Itu yang kemudian mereka menyebarkan melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui politik, gitu. Dan kemudian abad 16 baru kemudian kerajaan Tidore gitu yang mampu menguasai Papua secara luas, yaitu dengan ketika ada seorang asli Papua yang dijuluki Gurabesi. Nah, gitu. Ini Gurabesi sebenarnya lah nama pemberian yang diberikan oleh Sultan Tidore, yaitu Sultan Ibnu Mansur pada abad 1521. Nah, kalau kita lihat dalam catatan bukunya Anthony Galvao, The Moluccas itu Gurabesi seorang Papua orang yang kuat. Mereka terkenal bajak laut. Kalau kita juga baca bukunya Abi Lapian tentang bajak laut, ya, tentang bajak laut itu, orang-orang Biak adalah orang-orang yang kuat. Mereka mampu menguasai Papua. Kemudian mereka diminta bantu oleh Sultan Tidore, Sultan Ibnu Mansur untuk melawan waktu itu melawan kerajaan Ternate, karena Ternate dan Tidore selalu berperang. Tidore mendukung Portugis dan kemudian Ternate mendukung Spanyol. Jadi kemudian Sultan Gurabesi ini kemudian bersama-sama dengan Sultan Tidore mereka mengalahkan Ternate dan juga Spanyol, kalah. Kemudian Sultan Ibnu Mansur menghadiahkan memberikan gelar Gurabesi ini kepada seorang Papua ini. Papua ini namanya sebenarnya ada nama aslinya itu Samakfuri. Kemudian Gurabesi ini dinikahkan dengan anaknya Sultan Ibnu Mansur yang namanya Boki Taibah. Boki itu bahasa Tidore artinya putri. Toyibah itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab adalah baik, putri yang baik.
kemudian diperintahkan untuk mendirikan 4 kerajaan di di Raja Ampat, Ranafat, yaitu kerajaan Waigeo, Salawati, kemudian Misol dan Selolov itu adalah merupakan miniatur kerajaan dari 4 kerajaan di Tidore. Jadi Waigeo itu sendiri dalam bahasa Bacan atau Tidore adalah Waigeo adalah air bah. Jadi seperti banyak nama-nama pemberian yang sudah yang diberikan seperti Teminabuan adalah misalnya tebing terjal, ada war Zamzam, air Zamzam dan sebagainya. Aitinyo, Aifat, Ayamaru itu adalah semua pemberian dari Sultan Tidore. Termaksud juga nama Papua. Nama Papua ini adalah juga pemberian Tidore. Nah, ini menunjukkan dari sisi kebahasan bahwa Papua juga adalah pemberian nama dari Sultan Tidore. Papua artinya tempat yang tidak mempunyai bapa. Artinya bahwa Pulau Papua yang besar ini tidak ada sebuah kerajaan besar yang menguasai Papua. Gitu. Sehingga atau tempat yang terpisah gitu. Atau dalam bahasa Melayu disebut dengan Puapua. Puapua artinya orang yang rambutnya keriting. Nah, jadi Gurabesi ini yang kemudian menjadi raja pertama di Waigeo atau di Raja Ampat. Waktu tahun sekitar 2005 atau 2006 itu kami pernah diundang seminar di Sorong untuk mencari nama Stein Sorong. Sampai sekarang masih Yayan Sorong ya. Nah, itu dulu kami pernah mengusulkan bagaimana kemudian kita bumikan atau kita kemudian abadikan nama Gurabesi itu seorang raja pertama di Papua yang menjadi nama Stein Gurabesi. Gurabesi dalam bahasa Tidore artinya gurah artinya kebun, besi artinya besi. Nah, karena Gurabesi itu artinya tempat membuat pedang atau tempat membuat parang ya. Jadi Gurabesi itu dijuluki kepada seorang raja itu karena beliau mampu memainkan pedangnya. Dengan pedangnya beliau mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Atau kalau dalam bahasa Islam kita sebut dengan nama Islam Saifullah. Nah, itu yang kemudian bagaimana kita namakan Gurabesi. Dan Gurabesi ini melegenda bukan saja di Sorong tetapi juga di Biak. Berbagai macam versi tentang legenda Gurabesi sebagai seorang yang kuat. Jadi demikian. Mungkin itu awal. Dan hasil penelitian tentang Islam di Papua, memang kita sulit menemukan manuskrip tua untuk membuktikan. Atau kemudian dead monument gitu, monumen makam dan sebagainya, karena memang di Papua ini tidak mengenal budaya tulis menulis gitu. Pernah terakhir diteliti oleh Badan Keperbakalan Nasional di bawah pimpinan almarhum Profesor Hasan Muarif Ambari tahun 95, mereka pernah sampai ke daerah Waigeo. Tetapi mereka tidak menemukan nama tidak menemukan bentuk makam gitu ya, nisan dan sebagainya. Tetapi mereka hanya menemukan beberapa kitab Al-Quran tua dan juga ada makam, tapi terakhir itu makam seorang ulama yang bernama, saya agak lupa namanya tuh. Nanti Pak Dr. Surahman mungkin lebih tahu ya nanti. Yang sempat waktu itu mau dinamakan dengan nama Stein Sorong. Nah, gitu. Nanti bisa di ini. Saya sudah lama belum buka-buka lagi kembali literatur sejarah ini. Sudah asik dan dunia kemasyarakatan dan yang ada di Papua ini. Iya, jadi mungkin ini yang bisa mungkin kami sebagai pengantar awal menyampaikan tentang berbagai versi masuknya Islam di tanah Papua. Nanti bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan pada diskusi ini selanjutnya. Kalau kita melihat Kristen baru masuk di Papua itu kan abad ke-19. Yaitu misionaris Otto dan Geisler yang diantar juga oleh Sultan Muhammad Alting yang mungkin tadi lihat di dalam slide saya itu ada Pulau Mansinam itu dulu Papua ini merupakan wilayah Kesultanan Tidore gitu. Nah, ini ya. Pulau Mansinam yang ada di daerah Manokwari ini merupakan masuknya Injil pertama di Papua oleh 2 misionaris Jerman. Mereka pun masuk ke sini diantar oleh Sultan Muhammad Alting yang menamai Otto dan Geisler ke Pulau Mansinam ini. Di dalam catatan sejarah saya sejak 1825 ini pulau ini telah dikuasai oleh Kesultanan Tidore dan masyarakatnya ada sekitar 9 keret yang ada di sini. Mereka adalah pemeluk Islam awalnya. Gitu.
Dan terakhir ada satu turunannya yang saya mungkin bisa dilihat nanti di slide itu, saya dengan Pak Hasan Rombobiar gitu. Nah, itu saya mengambil data-data bagaimana mereka punya ini dengan Pak Hasan Rombobiar. Ini mereka dari keturunan keturunan keempat ya, dari yang berdiam di pulau, ada 9 marga yang berdiam. Tapi karena kurangnya sentuhan dakwah, sehingga dari saudara-saudara mereka kemudian walaupun nama mereka masih Islam, tetapi mereka sudah tidak lagi memeluk agama Islam. Tapi kalau Pak Hasan Rombobiar ini dan keluarganya masih memeluk agama Islam. Ya, jadi mungkin itu awal ya dari pembukaan diskusi kita dulu, karena masih ada narasumber yang lain bisa berkembang dalam diskusi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Tony Victor M. Wanggai yang telah memaparkan kita pada malam hari ini dengan topik rekonstruksi sejarah umat Islam di Papua. Dengan beberapa yang saya review tadi, beliau sampaikan bahwa penyebaran Islam di Papua ini dengan beberapa versi. Ya. Cuman dari versi yang tadi beliau sampaikan adalah diperkuat, yang memperkuat yaitu versi Bacan. Versi Bacan yang merupakan kerjaan tertua yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Papua. Nanti setelah itu Bapak Ibu mungkin ditahan sejenak, pasti mempunyai unek-unek atau apa yang dipertanyakan nanti dalam tanya jawab kita sebentar. Saya ingatkan Bapak Ibu mulai sekarang bisa untuk mencatat di kolom chat yang ada di layar Bapak Ibu, baik itu di layar laptop atau di smartphone HP Bapak Ibu, mencatat nanti ketika apa yang kita bisa selektif ya pertanyaan Bapak Ibu, sehingga tidak terulang lagi pertanyaan yang sama. Nantinya kita akan selektif apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta seminar pada malam hari ini. Baik ya Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Tony Victor M. Wanggai. Pada Pak Dokter kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, kemudian kita beralih pada narasumber yang tidak kalah hebatnya juga, yaitu Bapak Dr. R.A. Muhammad Jumaan Dede. Beliau adalah tokoh dan dosen di Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan membawakan topik pada seminar pada malam hari ini, yaitu mengulik jejak Islam di tanah Papua melalui manuskrip kuno. Untuk itu, waktu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar kan? Iya, terdengar Pak Dokter. Jelas. Jelas. Baik, pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bergabung dalam acara ini dan saya diberi amanat untuk menyampaikan terkait dengan jejak Islam menurut manuskrip kuno di Papua. Nanti mohon Pak Admin bisa tayangkan slide-nya. Jadi pertama-tama saya sampaikan terima kasih khususnya kepada IAIN Sorong Papua Barat yang telah menggagas atau menginisiasi acara ini, yang awalnya memang kita sudah sounding bicarakan di grup salah satu grup WA kita, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya. Kalau kata Nabi Sulaiman dalam bahasa Indianya, hartarah mihnat menafahe parmuh kibatongme mehaz muhtajihe. Jadi segala sesuatu itu memiliki manfaat, tetapi kata-kata belaka hanya mendatangkan kekurangan saja. Nah, oleh karena itu
supaya ini tidak menjadi kata-kata, mudah-mudahan ke depannya ini akan menjadi semacam tindak lanjut. Dan pertama-tama saya belum menyampaikan bahwa tadi Dr. Tony sudah menyampaikan bahwa insya Allah ke depannya ini akan menghasilkan. Oke. Pertama tadi Dr. Tony sudah menyinggung terkait dengan usulan nama YN Sorong. Nah, terkait dengan ini juga di dalam pemaparan saya juga ingin mengusulkan nanti ke depannya, karena memang di tanah Papua ini banyak penyebar Islam atau penyiar Islam yang sama-sama sudah kita kenal secara familiar. Tadi sudah disebutkan ada Gurabesi. Gurabesi ini arti lainnya tadi selain kebun besi juga atau tempat penempaan besi, juga artinya adalah kilat dari besi yang memancar. Kemudian ada tokoh lain adalah Sarif Muaz Al-Qoton atau Syekh Jubah Biru. Ini juga bisa menjadi alternatif nama untuk YN Sorong atau nanti YN UIN kalau menjadi UIN di tempat lain di Papua Barat atau Papua. Berikutnya juga kita mengenal ada Syarifah Hawa Faruk, seorang mubaligot dari Cirebon, yang itu juga dalam catatan sejarah, bahkan di disertasinya Dr. Tony juga sudah disebutkan. Kemudian ada juga pribumi dari Papua, Kalewen, itu suami dari Syarifah Hawa Faruk dari Waigeo, yang memeluk Islam sekitar abad ke-16, menikah dengan Syarifah Hawa Faruk. Ini juga menjadi usulan kalau memang bisa menjadi nama juga yang kemudian berubah nama menjadi Bayazid. Berikutnya adalah Syekh Iskandar Shah dari Aceh. Ini juga bisa menjadi usulan nama. Berikutnya Abdul Ghaffar. Nah, ini adalah nama-nama yang nanti bisa diusulkan sebagai nama UIN di Papua Barat, dimanapun, bisa di Sorong kah, di Fak-Fak kah, nanti di Kaimana atau di kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Yang kedua adalah terkait dengan usulan ke depannya, jadi sudah masuk ke sana, artinya kita juga berpikir bahwa di Papua Barat, karena ini banyak kita ketemukan naskah klasik, manuskrip kuno Islam, dan juga yang lainnya, jadi ke depannya bisa dibangun atau disediakan satu museum manuskrip sebagai pusat kajian manuskrip dan filologi di Papua atau Papua Barat. Nah, jadi oleh karena itu, ini juga menjadi agenda ke depannya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sana. Kemudian acara ini bagi kita juga sebagai ajang silaturahmi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa acara ini tidak hanya dihadiri oleh Muslim, tetapi rekan-rekan non-Muslim juga hadir di sini. Oleh karena itu saya menyampaikan Shalom Haferim, Shalom Salom, Kinematov Umanaim, Syefet Akhim, Gam Yahad. Yang berikutnya, ini sebenarnya acara kita secara tidak langsung menggenapi apa yang disampaikan oleh seorang ulama di Iran atau Teheran beberapa waktu yang lalu, beberapa abad yang lalu, bahwa suatu ketika di akhir zaman nanti bahwa seorang mukmin akhiri kewak me और वो मशरिक में अपने भाई को देखने के लिए है जो मगरिब में है और उसी तरह मगरिब में अपने भाई को देखता है जो मशरिक में है. Jadi ini ada satu kutipan bahwa suatu saat nanti di suatu masa seorang mukmin itu akan melihat saudaranya ketika dia berada di barat, dia melihat saudaranya yang ada di timur. Ketika dia ada di timur, dia melihat saudaranya yang ada di barat. Nah, acara kita malam ini adalah penggenapan dari apa yang ditulis oleh ulama di Teheran, Iran tersebut. Yang berikutnya adalah bahwa bagi orang Papua sendiri, seharusnya dengan acara ini, itu merasa bangga, sebab saat ini telah muncul diskursus-diskursus mengenai Nabi Adam turun di Papua juga. Tadi sudah kita dengar apa yang telah disampaikan oleh Dr. Tony, bahwa
cerita itu memang di Papua sudah ada ya. Nah, terkait secara spesifik mengenai naskah-naskah kuno, kaitannya dengan yang ditemukan di Papua. Jadi silakan slide-nya terus. Iya. Karena di sini peserta kita tidak hanya dari kalangan yang sudah mendalami mungkin masalah manuskrip, filologi, dan kodikologi. Ada juga, saya lihat tadi peserta dari SMA atau madrasah aliyah, tapi mudah-mudahan sudah sedikit banyak mempelajari mengenai filologi, kodikologi, dan masalah-masalah manuskrip ini. Jadi, secara awal saya perlu sampaikan bahwa di abad ke-10 atau masuk ke abad 11, seorang ulama Islam, Ibnu Tufail, telah menulis sebuah novel. Ini merupakan novel pertama dalam Khazanah Islam yang judulnya adalah Haib bin Yaqzan. Jadi ini adalah satu novel yang sangat populer di dunia Islam dan menjadi kajian beberapa abad berikutnya. Nah, di dalam novel ini disebutkan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di satu pulau yang disebut sebagai Al-Khin. Kemudian disebutkan juga di Jazirah yang disebut sebagai Al-Waqwaq. Nah, dulu ulama-ulama Islam, misalkan Jarir, Tabari, misalkan menyatakan bahwa diturunkannya Nabi Adam itu di satu lokasi yang namanya Sarandib. Nah, Sarandib ini kemudian diteliti bukan hanya oleh orang Islam, tetapi oleh orang-orang Eropa juga. Dan awalnya mereka menyatakan lokasi Sarandib ini ada di Ceylon atau Sri Lanka atau umumnya Al-Hind, India. Tapi kemudian diskursus atau teori ini semakin berkembang kalau kita lihat saat ini, karena ternyata Al-Hind atau Jazirah Al-Hind itu bukan hanya India yang ada sekarang ini, karena India, subkontinen India atau benua yang sekarang itu terpecah-pecah. Nah, oleh karena itu pengertian dari Al-Hind itu adalah satu kawasan yang terbentang dari Pakistan sekarang sampai Papua. Jadi itu, dan di sini bisa kita lihat bahwa Sarandib itu sebenarnya adalah pelafalan dari Swarna Dwipa yang artinya adalah pulau emas. Nah, pulau emas kemudian oleh petualang-petualang atau pelaut-pelaut dari negara-negara lain luar, mereka menyatakan itu adalah Sumatera. Tapi saat ini kemudian muncul juga satu diskursus, satu wacana bahwa Sarandib bukan hanya Sumatera di sana, di Vansur atau di Sriwijaya sana, tetapi itu adalah juga Papua. Nah, oleh karena itu berbahagialah bagi rekan-rekan asli Papua, karena Sarandib itu saat ini diskursusnya sudah mengarah ke Papua. Nah, itu. Yang kemudian berikutnya, tidak secara detail saya sampaikan karena sudah ada makalahnya. Kita masuk ke manuskrip Papua langsung. Di sini ada gambar-gambar yang tadi Dr. Kiai Haji Tony sudah sampaikan. Haji Ahmad Iba, Patipi, sekarang di Fakfak ya. Jadi ini adalah manuskrip-manuskrip. Jadi kalau kita lihat saat ini, manuskrip yang ada di Papua itu totalnya sekitar 77 buah yang tersebar atau dimiliki oleh sekitar 21 orang. 21 orang, mereka tinggal di berbagai lokasi di Papua Barat. Nah, ini daftarnya, tadi ke atas lagi. Nah, ini daftarnya, mudah-mudahan ini bisa kita kenali. Dan klasifikasi naskah-naskah itu seperti apa. Tadi ketika disebutkan misalkan bahwa naskah di Nusantara ini atau khususnya di Maluku Utara itu yang tertua sekitar abad ke-16, memang dalam kajian filologi dan kodikologi, memang naskah Nusantara yang tertua itu adalah abad ke-16 dan menurut catatan salah satunya adalah surat Abu Hayat atau Bohayat, seorang Sultan Ternate kepada Raja Muda Portugis, itu sekitar abad ke-16. Walaupun di Papua Barat kemudian muncul
informasi bahwa ada naskah-naskah yang usianya bahkan sudah mencapai 800 tahun tadi yang disampaikan misalkan oleh Haji Ahmad Iba, bahwa naskah-naskah yang dimiliki atau di tempat-tempat lain itu usianya ada yang mencapai 800 tahun. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi kita untuk membuktikan secara saintifik, ilmiah, dan sesuai dengan keilmuan, apakah benar usia naskah ini 800 tahun, ataukah ada alternatif lain mengenai penanggalannya. Nah, oleh karena itu, ini merupakan tugas dari kodikolog untuk dengan ilmu kodikologinya dia mengecek naskah-naskah yang ada. Karena dari segi teori, bahan-bahan yang dipergunakan ini itu tidak akan tahan, tidak akan kuat dengan kondisi alam yang ada, baik itu di Maluku maupun di Papua. Nah, kita sudah cek misalkan beberapa naskah di Maluku dan juga di Papua, itu ada beberapa naskah yang sebenarnya kadang merupakan naskah-naskah turunan atau salinan kemudian. Nah ini, jadi ini juga penting untuk kita ketahui bahwa dari segi bahan-bahan juga itu bisa kita kenali sebenarnya dari abad keberapa bahan-bahan itu dibuat. Karena di Nusantara, bahan-bahan untuk pembuatan semacam media tulis itu bisa kita telusuri. Misalkan ini ada gambar bahan dari koba-koba atau semacam lontara misalkan, ini bisa kita cek dari abad keberapa. Nah, kalau ini yang di medium kertas, nanti kita kertasnya bisa cek dari abad keberapa sesuai dengan kajian kodikologi kita. Dan yang harus diperhatikan adalah secara kritis, tadi Dr. Kiai Haji Tony juga sudah menyampaikan bahwa ya secara ilmiah kita harus kritis bahwa segala sesuatu harus kita buka dengan keilmuan. Nah, oleh karena itu kita jangan terjebak juga dengan yang namanya kekuno-kunoan atau seakan-akan kuno. Karena di masa sekarang ini kita lihat bahwa ada juga beberapa naskah yang seolah-olah kuno, padahal itu adalah buatan yang usianya belum mencapai puluhan tahun, apalagi ratusan tahun atau berabad-abad. Nah, dunia modern sekarang sangat mudah membuat naskah-naskah yang itu kemudian diklaim sebagai naskah kuno yang berabad-abad lalu. Alhamdulillah saya punya pengalaman karena pernah menjadi konsultan penulisan naskah kuno, yang itu kalau kita tidak paham, itu disangkanya bisa dari abad ke-4 atau abad ke-5 Masehi, padahal itu dibuat baru minggu yang lalu, atau paling banter sebulan atau 2 bulan yang lalu. Nah, ini banyak biasanya naskah-naskah yang menggunakan kertas semen atau samson. Nah, dengan cairan kimia tertentu, biasanya kertas-kertas ini direndam dengan bahan kimia, kemudian 1 bulan kemudian diangkat, dan itu sudah seolah menjadi naskah yang berabad-abad yang lalu, dan ini saya temukan. Nah, untuk yang di Papua, saya belum mengarah ke sana, karena ini perlu kajian yang terukur lagi, walaupun klaim dari pemilik naskah ini, mereka menyatakan ada yang usianya 806 tahun, yang diketemukan dari tahun 1214, yang itu pada masa Sultan Iskandar Shah dari Aceh. Nah, kalau kita lihat jenis naskah-naskah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalkan menggunakan kertas Eropa, itu paling banter antara paling tuanya abad ke-16 atau 17 dan 18 ke sini seterusnya. Tapi kalau menggunakan kertas deluang atau daluang, kulit pohon saeh, bahasa Sundanya itu memang akan agak tahan lama, walaupun ya dengan kondisi tertentu cepat juga bisa pelapukan. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang ada di sini, kesimpulannya adalah tadi saya sudah sampaikan di tanah Papua ditemukan sedikitnya 77 naskah manuskrip tulisan tangan yang tersebar di Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana. Manuskrip itu ditulis di atas medium kulit kayu, kertas, kobo-kobo, pokok atau lontar, dan kertas Eropa, serta ada juga yang di medium piring.
manuskrip Islam terdiri dari atau berupa aneka mushaf kitab suci Al-Quran, ini mendominasi, bisa lebih dari 10 buah. Kemudian khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, sholawat Nabi, doa-doa, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Kemudian bila dilihat dari bahannya, ini yang diklaim oleh para pemiliknya, naskah-naskah itu kemungkinan berusia antara 806 tahun atau 701 tahun, 398 tahun hingga 68 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terkait dengan naskah-naskah ini ada masanya ketika naskah-naskah tersebut disalin ulang. Nah, oleh karena itu tidak heran ketika disalin ulang, kemudian kita agak kesulitan untuk menelusuri naskah yang aslinya. Misalkan ada yang naskah sebenarnya usianya kelihatannya baru 68 tahun saja, yang itu ditulis secara keliru 1373 Hijriah. Itu artinya sama sekitar 1952. Artinya 68 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi satu tantangan bagi kita, karena di Maluku dan Papua ketika kita menemukan satu penanggalan, misalkan tahun, kita ditantang untuk menentukan ini tahun berapa, Masehi ataukah Hijriah. Ini bukan hanya di Papua, tapi juga misalnya di Haruku, di Saparua, di Sirisori, itu ada satu batu nisan yang tertulis di sana 1286, tanpa kejelasan apakah itu Hijriah atau Masehi, walaupun dalam huruf Arab. Nah itu, jadi ini tantangan terbesar kita untuk kaitannya dengan manuskrip atau naskah-naskah kuno yang kita temukan di baik itu Maluku maupun Papua. Nah, kemudian terkait dengan hal lainnya bahwa saya temukan dalam salah satu naskah di Maluku, yaitu di Hitu, Kerajaan Hitu, ketika Imam Rijali pada tahun 1646 menyusun Hikayat Tanah Hitu, beliau dengan jelas menyatakan bahwa di Hitu itu sudah ada inang Papua. Inang Papua itu hampir-hampir di halaman terakhir dalam naskah Hikayat Tanah Hitu. Dan dalam sejarah Kerajaan Hitu, kita ketahui bahwa ketika Sultan Zainal Abidin yang kemudian menjadi Sultan kedua Islam di Kesultanan Ternate 1486 sampai 1500, beliau melakukan pendidikan atau mengambil pendidikan di pesantrennya Sunan Giri di Satmata di Gresik, Jawa Timur, dan beliau ternyata di sana berjumpa dengan seorang dari kerajaan Hitu yang bernama Patipoteh, atau nama aslinya adalah Matalian, yang dalam naskah-naskah itu disebut sebagai Perdana Jamilu. Padahal beliau sendiri Matalian atau Patipoteh itu bukan Perdana Jamilu sendiri, tapi itu adalah menantunya. Nah, oleh karena itu kita juga harus lihat bahwa dalam catatan-catatan ini ada satu hal yang kita ketahui, bahwa kadang-kadang dalam manuskrip itu tidak disebutkan sebagai pelaku sebenarnya, tetapi itu adalah utusannya. Misalkan ketika tadi disebut Perdana Jamilu, sebenarnya yang datang ke Papua itu bukan Perdana Jamilu sendiri, tetapi Patipoteh pada tahun 1488. Itu jelas sekali dalam naskah itu dikatakan seperti itu, dan itu adalah hasil dari kerjasama antara Hitu, Kerajaan Hitu dengan Kesultanan Ternate yang diminta oleh Sunan Giri di Gresik supaya mengislamkan atau menyebarkan agama Islam ke Papua tahun 1488. Dan sebenarnya kalau dari naskah-naskah ini kita bisa lihat hal yang kaitannya dengan sejarah. Itu ada penyiaran dan ada juga pelembagaan. Mungkin penyiarannya itu memang sudah jauh hari masuk ke tempat itu, tapi dilembagakannya biasanya beberapa abad kemudian, paling cepat adalah 1 abad dari ketika penyiaran. Karena di Hitu sendiri, misalkan di Maluku, di Kerajaan Hitu, itu diperkirakan abad ke-13 Islam sudah masuk tahun 1200 sekian. Tapi pelembagaannya ketika masyarakat kemudian memeluk agama Islam itu terjadi
kadang 1 abad atau 2 abad berikutnya. Jadi yang penting adalah dalam naskah itu ada proses penyiaran, ada juga proses pelembagaan ketika orang-orang kemudian masif memeluk agama tersebut. Jadi saya kira ini tidak secara detail saya sampaikan sebagai pengantar, dan oleh karena itu kesimpulannya adalah manuskrip yang ada sekarang di Papua itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan yang meyakinkan untuk titi mangsa masuknya Islam di Papua. Sebab boleh jadi manuskrip itu pernah mengalami penyalinan ulang. Seperti tadi ada beberapa naskah yang saya lihat itu mengalami penyalinan ulang. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta seminar yang kami muliakan, itulah tadi pemaparan yang dilakukan oleh yang terhormat Bapak Dr. R.A. Muhammad Jumaan Dede. Tentunya dari beberapa catatan yang bisa kita ambil bahwa memang beberapa manuskrip kuno yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi Papua Barat menandakan bahwa bukti bagaimana penyebaran Islam di tanah Papua yang sudah mulai masuk dari abad ke-15, dan ditemukan beberapa naskah-naskah manuskrip yang umurnya sudah kurang lebih 800 tahun yang lalu. Baik, itu mungkin sedikit yang bisa saya review dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Jumaan. Kemudian selanjutnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta, kiranya ketika audio mikrofon Bapak Ibu yang ada di layar, baik itu di layar handphone ataupun di laptop, ketika hidup mungkin segera dimatikan terlebih dahulu, sehingga kita bisa berjalan dengan seminar kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga tentunya Bapak Ibu ditahan sebentar, karena sedikit lagi mungkin kita selesaikan beberapa narasumber yang akan menyampaikan materinya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencantumkan kolom pertanyaan di kolom chat pada layar Bapak Ibu. Tentunya nanti kita akan selektif apa yang nanti menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu. Tentunya juga kami menyampaikan untuk bisa karena di layar monitor yang terdapat di host terdapat goresan-goresan dari slide yang kita tampilkan. Mungkin kami tidak tahu goresan-goresan warna tadi itu dari siapa. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu. Mohon di layar Bapak Ibu mungkin perlu diamankan supaya tidak mengganggu apa yang menjadi seminar kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita beralih pada narasumber ketiga, yaitu yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamzah Khairia MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'du. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya diberi satu tema tentang pendidikan Islam di Papua, terutama di Papua Barat. Tapi saya akan memperkecil tema ini menjadi kontribusi Yayan Sorong
pada pembangunan sosial keagamaan untuk memantapkan masyarakat harmoni dan produktif. Kata memantapkan di sini karena sebenarnya di Papua Barat itu sudah harmoni dan juga masyarakatnya sudah sangat produktif. Maka kemudian kita akan lihat sejauh mana kontribusi yang dilakukan oleh IAIN dalam rangka melakukan pemantapan tentang pola pikir yang berbasis harmoni dan produktif. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara IAIN, tentu saja karena ini institusi baru, nomenklatur baru, tentu saja peran yang dilakukan ini peran-peran yang berkaitan yang pernah dilakukan oleh Stais Al-Hikmah, lalu kemudian 13 tahun menjadi Stain. Tapi saya membatasi diri pada peran yang dilakukan terutama pada 3 tahun terakhir ini, sekitar 2016 sampai dengan 2020. Bapak Ibu sekalian, kita akan dulu memahami dengan benar bahwa Sorong ini itu adalah daerah rantauan. Dia menjadi daerah yang oleh banyak kalangan menjadi tumpuan harapan hidup. Kita lihat misalnya Sorong menjadi perantauan secara personal. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke Sorong untuk melakukan perubahan nasib. Nah, lalu kemudian kita juga melihat bagaimana program transmigrasi yang terjadi pada era Soeharto. Saya kira ini juga menjadi penting kita ingat. Era transmigrasi ini memberi warna baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya. Kita juga melihat bahwa di Papua Barat ini ada sejumlah perusahaan dalam bidang tambang, lalu kemudian pertanian, perkebunan. Saya kira ini juga harus dihitung sebagai pemasok penduduk baru dari luar untuk masuk ke Sorong. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa penduduk Sorong itu terdiri dari orang asli dalam arti tempatan, lalu kemudian perantau yang kemudian sudah memiliki generasi atau beranak pinak, kawin mawin di daerah Sorong. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kalau kita melihat karakteristik Sorong dan sekitarnya, tentu saja Papua Barat itu sangat majemuk, terjadi kemajemukan. Nah, perbedaan-perbedaan asal daerah, lalu kemudian budaya, lalu kemudian perbedaan agama, lalu kemudian pola pikir, lalu kemudian sumber pendapatan ekonomi dan tingkat ekonomi. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya tentu saja kalau tidak dikelola dengan baik akan melakukan menjadi potensi konflik. Tetapi kalau perbedaan tadi ini, kemajemukan tadi ini dikelola dengan baik, itu justru akan meningkatkan produktivitas, lalu kemudian kehidupan yang harmoni. Nah, bagaimana kemudian mengelola kemajemukan ini tadi ini sebagai sebuah aset sosial menurut saya, maka kemudian Stain ini atau IAIN ini atau kita semua saya kira perlu berpikir untuk melakukan pengelolaan agar kemudian kemajemukan ini bisa menjadi pilar produktif. Nah, tadi saya katakan bahwa kita akan memantapkan. Itu artinya bahwa pola pikir sudah terbangun, harmoni dan produktivitas sudah terbangun. Tapi kita akan juga melihat bagaimana dinamika konflik yang terjadi di Kota Sorong, terutama dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini. Itu kalau kita lihat, saya membaca di Google,
lalu kemudian kita simpulkan bahwa itu akan mengarah kepada 3 kelompok. Yang pertama itu akan menjadi isu etnis. Nah, awalnya adalah percekcokan, perang mulut antar personal, antar suku misalnya, tetapi ini juga melibatkan masyarakat sekitarnya. Nah, tetapi kita tidak menemukan sebagai sebuah isu etnis. Nah, kalau isu etnis ini diangkat itu akan memberikan dampak yang lebih luas lagi. Tentu saja perlu penelitian lebih jauh seberapa besar atau frekuensinya seberapa kali konflik yang terjadi di Sorong itu yang memang memang betul-betul sudah mengarah kepada atau menjadi isu isu etnis gitu. Yang berikut, klasifikasi yang kedua adalah bahwa kita juga melihat bahwa ada isu yang agama. Tetapi ini kita sangat mengkhawatirkan kalau ini terjadi. Nah, kita lihat pada tahun 2014 itu ada seorang tokoh agama Islam itu lalu kemudian dianiaya. Tetapi ini juga memberikan dampak di kalangan masyarakat karena respon umat Islam itu luar biasa begitu. Nah, tetapi ditahan supaya tidak menjadi isu agama. Nah, kalau isu agama ini meledak, ini juga akan berbahaya. Meskipun saya kira di kalangan Islam itu ada yang sudah mengarahkan ke situ, tetapi berkat kesigapan para pemimpin tokoh agama sehingga kemudian ini bisa diredam. Yang berikut adalah kita juga melihat bagaimana tapal batas antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Nah, saya membaca sebuah tesis dari sisi abstraknya seorang mahasiswa dari Pascasarjana UGM itu, Naomi Ormak itu tahun 2011, bahwa itu dikhawatirkan akan menjadi konflik horizontal. Nah, oleh karena itu sebenarnya konflik-konflik itu yang terjadi di Sorong itu sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi kasus, menjadi kenyataan. Nah, oleh karena menurut saya harus ada upaya agar kemudian konflik ini bisa dikelola dengan baik seperti yang kita sebutkan tadi. Pertanyaannya adalah apa yang mesti kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh IAIN atau STAIN selama ini dalam rangka mencari formulasi agar kemudian konflik ini kita bisa redam secara bersama-sama. Yang pertama, kita mencoba menggali kearifan lokal. Kearifan lokal ini apa yang terjadi di Sorong, apa yang terjadi di daerah sekitarnya. Nah, ada 3 hal yang menjadi gagasan besar berkaitan dengan kearifan lokal ini. Yang pertama, kita dengarkan tadi dari Pak Dr. Kiai Tony bahwa Sultan Muhammad Al-Tin itu mengantar atau diantar itu pendeta dari Jerman ke Pulau Marsina. Nah, itu tadi pernyataan sebagai pakar sejarah. Nah, menurut saya ada izin penyebaran agama. Ada izin penyebaran agama dari Sultan. Apa artinya ini? Ada komunikasi yang baik, ada keterbukaan, ada kemauan untuk kerjasama dengan orang luar. Nah, ini saya kira sebuah catatan sejarah yang kita angkat bahwa pada awal penyebaran agama Kristen itu ada diskusi yang baik, ada komunikasi yang baik antara tokoh agama dan sultan. Ini saya kira menjadi salah satu catatan. Nanti kita diskusikan seperti apa. Lalu yang berikut, kita juga mengenal di daerah Pak itu apa yang dikenal dengan satu tungku 3 batu. Nah, satu tungku 3 batu ini bagaimana kemudian 3 penganut beragama itu lalu kemudian hidup bersama-sama membangun sebuah energi. Saya kira ini sebuah simbol yang perlu kita terjemahkan dalam sekarang bahwa
tungku itu adalah sumber energi yang bisa memberikan kita sumber kehidupan meskipun kita berbeda dalam hal agama atau perbedaan budaya. Kita juga melihat bahwa di Sorong itu ya dan sekitarnya saya kira itu keterbukaan masyarakat, sikap keterbukaan masyarakat ini dalam menerima perantau itu terbukti. Kita lihat kehadiran perusahaan-perusahaan itu masih eksis sampai sekarang, dan ini membuktikan bahwa secara sosiologis masyarakat di sana itu sangat terbuka menerima pendatang. Nah, ini saya kira sebuah landasan kita untuk mencari wacana apa yang tepat yang kita bisa gali dari kearifan lokal ini. Bapak Ibu sekalian, ada temuan teman-teman di STAIN ini adalah dia mencoba melihat bahwa satu istilah yang sangat populer di kalangan generasi milenial, di kalangan anak muda, yaitu kitorang. Kitorang ini kalau kita lihat dalam kamus itu namanya kita ini orang. Saya juga tadi cari di Google, ini adalah istilah yang populer di Ambon dan di Manado. Kita ini adalah orang. Tapi di Sorong juga itu kita lihat sudah menjadi bahasa sehari-hari itu. Kita semua hari raya, kita orang lebaran dan sebagainya itu sudah menjadi bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa gaul di kalangan anak muda. Bahkan saya pernah melihat pace-mace dan sebagainya. Lalu kemudian di situ tertulis kita orang menjadi sebuah papan nama. Bagaimana kebersamaan itu dipupuk dengan baik. Nah, asumsi kita, asumsi STAIN, asumsi kita semua bahwa ternyata itu sudah menjadi wacana. Nah, inilah yang mendorong sebuah kearifan yang hidup di masyarakat, terutama masyarakat sekarang itu, oleh STAIN itu melihat wacana ini untuk melakukan penguatan akademik. Nah, penguatan akademik yang pertama dilakukan itu adalah menelaah, lalu kemudian melakukan konseptualisasi. Ternyata konsep kita orang ini, kalau disandingkan atau diperkaya dengan teori ukhuwah. Teori ukhuwah ini dipopulerkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau mempopulerkan, menyatakan dan mempopulerkan. Beliau ini Rais Surya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, lalu kemudian menjadi sebuah landasan ukhuwah di Indonesia. Nah, setelah itu kita coba teori tadi ini kita bangun, lalu kemudian kita kawinkan dengan pilar pembinaan. Pilar pembinaan yang dikembangkan oleh STAIN Sorong itu sejak 2016 sampai 2020 ada 4 pilar pembinaan, yaitu keislaman, keindonesiaan, kepapuaan, dan kepemimpinan. Nah, keislaman, keindonesiaan, kepapuaan, dan kepemimpinan. Pilar yang ketiga ini sangat dominan, adalah kepapuaan. Nah, apa yang terjadi di Papua, lalu kemudian kita angkat menjadi bagian dalam memberikan kontribusi. Nah, konsep kita orang ini kita coba perkenalkan dalam wisuda, dalam pidato wisuda 3 kali, 2019, 18, 17. Kita perkenalkan konsep itu. Lalu kemudian setelah itu kita perkenalkan kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, supaya kita orang ini menjadi istilah yang populer. Meskipun kita belum punya data, belum punya penelitian, sejauh mana respon mahasiswa dan respon masyarakat ketika kemudian terhadap istilah ini. Kita belum punya data seperti itu. Nah, tetapi ada yang menarik bahwa kita ini mencoba bagaimana konsep kita orang ini tidak saja bernilai akademik, tetapi diupayakan menjadi sebuah landasan etik pembangunan sosial. Ini saya kira di sini nanti titik poinnya. Bagaimana kemudian kita orang ini sebagai sebuah produk akademik itu akan menjadi sebuah landasan.
Nah, langkah yang kita selanjutnya lakukan adalah melakukan silaturahim dengan mereka yang berkepentingan, berkompeten dalam bidang legislasi. Ada dua yang kita lakukan. Yang pertama, kita diskusi terbatas dengan anggota dewan secara non formal, mengemukakan bahwa potensi konflik di Sorong ini akan seperti begini, lalu kemudian kita memberikan solusi yang memang berasal dari tanah Papua. Dan mereka tertarik, lalu kemudian pada tahap selanjutnya ada permintaan supaya dilakukan upaya untuk menyusun naskah akademik. Sehingga kemudian Stein ini sudah membuat sebuah proposal dalam bentuk naskah akademik untuk Ramperda, rancangan peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama. Itu kita sudah lakukan itu. Lalu kemudian setelah dilakukan pengusulan proposal itu, mudah-mudahan 2020 ini atau 2021 ini bisa diparipurnakan menjadi sebuah peraturan daerah di Kota Sorong tentang kerukunan umat beragama. Bahkan proyeksi kita untuk 2020 sampai 2023, 2020 sampai 2003 ini mudah-mudahan konsep tentang kita orang ini secara konsepsional itu bisa menjadi landasan etik dalam pembangunan sosial, sehingga kemudian ada upaya kita untuk bagaimana ada silaturahim dengan pemerintah provinsi, lalu kemudian pimpinan daerah, lalu kemudian mengusulkan menjadi Ramperda Provinsi Papua Barat tentang kerukunan sosial. Jadi kita tidak saja bicara tentang kerukunan beragama atau kerukunan beragama menurut saya, tetapi saya kira perlu kita membuat rancangan peraturan daerah provinsi tentang kerukunan sosial. Saya kira itu yang menjadi kontribusi atau sesuatu yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita sebutkan tadi ini bisa menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kami sampaikan pada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Haji Hamzah Khairia MAG. Beliau juga adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat. Mungkin ada masukan mungkin dari Bapak Ibu yang ada. Tentunya saya mengulangi lagi bahwa pertanyaan yang nanti Bapak Ibu peserta sampaikan bisa dimasukkan dalam kolom Zoom grup chat yang tertera di layar Bapak Ibu peserta. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, menyampaikan bahwa bagaimana formulasi yang akan dilakukan, baik itu dari kontribusi dari Institut Agama Islam Negeri Sorong dalam hal pembangunan sosial keagamaan untuk memantapkan masyarakat. Walaupun memang di Papua Barat secara umumnya, di Papua harmonisasi itu sudah terjalin dari masa dahulu sampai sekarang. Baik, itu mungkin yang bisa kami review sedikit dari apa yang disampaikan oleh narasumber ketiga kita tadi, itu Bapak Dr. Hamzah Khairia. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan, kita simak bersama. Ya, mohon maaf sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber selanjutnya, kembali kami menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, ya, terutama khususnya kepada Bapak Profesor Dr. Sukri Langputeh. Selamat bergabung, Pak Prof. Profesor Dr.